Shalom saudara kasih oleh Tuhan. Di episode yang ke-21 ini, kita masih akan belajar firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan. Judul firman Tuhan kita adalah bagaimana bisa menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana bisa menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan? Firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dan kemudian dilanjutkan dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikian bunyinya firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kemudian 2 Petrus pasal 3 ayat 18. "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang Kristen harus mengasihi Tuhan karena ini adalah perintah yang paling utama dan yang terpenting di dalam seluruh hukum Taurat. Saudara, pada akhirnya semua orang Kristen harus sampai pada tahap mereka harus mengasihi Tuhan di dalam hubungan mereka bersama dengan Tuhan, karena ini adalah perintah yang paling utama dan yang terpenting dari seluruh hukum Taurat. Ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu." Dan itu adalah hukum yang paling utama. Jadi saudara, Anda belum menjadi pengikut Yesus yang sejati kalau belum punya hati yang mengasihi Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Anda belum menjadi pengikut Yesus yang sejati kalau Anda belum punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 tadi mengatakan bahwa bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap hari sebagai orang yang percaya kita harus terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengetahuan akan firman. Ya saudara, kita harus semakin bertumbuh dalam kasih dan semakin mengasihi Tuhan hari demi hari. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan? Ya, dari seseorang yang acuh tak acuh terhadap Tuhan, dari seseorang yang merupakan Kristen KTP, dari seorang yang Kristen tradisi, lalu bisa menjadi seorang Kristen yang mengasihi Tuhan dan hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin Anda bertanya, "Pak, saya mau mengasihi Tuhan dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Tapi saya harus mulai dari mana? Saya ingin menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana caranya?" Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana bisa seseorang bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Dari sebelumnya tidak mengasihi Tuhan, bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana caranya dari seseorang yang tidak mengasihi Tuhan bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan? Yang pertama, dibutuhkan iman untuk mengasihi Tuhan. Dibutuhkan iman untuk mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dijamah, tidak bisa kita jumpai, bertatap muka dan bicara. Ya. Kalau zaman dulu ada berapa orang nabi yang bisa, seperti Musa, Abraham, ya, mereka bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan, langsung pun tidak. Tapi mereka bisa menjumpai Tuhan dan Tuhan berbicara kepada mereka, walaupun Musa hanya melihat Tuhan seperti api yang terbakar di semak, tapi dia tidak berani melihat Tuhan secara langsung, dia harus menutup mukanya. Saudara,
Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan padahal Tuhan itu tidak kelihatan? Nah, saudara, maka dibutuhkan iman agar bisa mengasihi Tuhan. Untuk bisa mengasihi Tuhan itu dibutuhkan iman. Ya. Petrus saja yang setiap hari ketemu dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Ya. Petrus saja itu masih kesulitan untuk bisa mengasihi Tuhan. Terbukti dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Padahal dia sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, tidur bersama, pergi bersama, melayani bersama, melihat banyak mujizat. Tapi dia saja masih bisa kesulitan untuk bisa mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, untuk mengasihi Tuhan itu diperlukan iman. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa yang ingin mengasihi Allah, mencari Allah dengan sungguh-sungguh, ingin bertobat, ingin percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, seseorang jika ingin mengasihi Tuhan, ya, dari seseorang yang tidak mengasihi Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, dia harus punya iman. Ya, dibutuhkan iman untuk bisa mengasihi Tuhan. Iman itu adalah percaya bahwa Allah ada. Itu definisi iman. Dan Allah akan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Barang siapa berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi saudara, Rasul Petrus mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Jadi kita ini tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita kesulitan sekali untuk bisa mengenal Dia dan mengasihinya. Tetapi kita bisa mengasihinya jika kita memiliki iman, saudara. Kemudian di ayat 7 dikatakan, ayat 7 berbunyi demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemudian ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yesus saudara, jika kita bisa mengasihi Tuhan, walaupun kita belum pernah melihat Tuhan secara langsung, tapi kita percaya Tuhan itu ada dan kita mengasihi Dia, maka itu adalah sebuah iman yang murni. Itu adalah iman yang patut untuk dipuji, ya. Dan pada akhirnya iman itu akan mencapai tujuannya, yaitu keselamatan jiwa kita. Ya, kita diselamatkan oleh karena iman. Oleh sebab itu, saudara, untuk bisa mengasihi Tuhan, yang pertama adalah seseorang ingin mengasihi Tuhan, dia harus memiliki iman. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk bagaimana caranya dari seorang yang tidak mengasihi Tuhan bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah seseorang harus mengalami Tuhan. Seseorang harus mengalami Tuhan. Saudara, seorang pendeta seorang penginjil yang sangat terkenal di Indonesia bernama Stephen Tong. Suatu ketika beliau pernah mengadakan KKR di suatu tempat dan ada sesi tanya jawab. Ya. Dan KKR itu diadakan di sebuah kampus. Dan yang menanyakan ini adalah mahasiswa teologi, ya saudara. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu diberikan kepada Bapak Stephen Tong, ketika dia melihat satu pertanyaan, dia sangat terkejut. Karena pertanyaan ini menanyakan begini, Pak, jujur, Bapak itu percaya Tuhan itu ada atau tidak? Ini pertanyaannya seperti ini. Lalu Bapak Stephen Tong itu terkejut sekali. Kenapa di dalam areal kampus, orang-orang yang sekolah teologi yang sebenarnya tidak perlu mempertanyakan lagi Tuhan itu ada atau tidak, masih meragukan Tuhan itu ada atau tidak. Nah, lalu kemudian dia mendapatkan hikmat untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa kamu mau tahu Tuhan itu ada atau tidak, itu tidak bisa dipelajari dan ditemukan di sekolah teologi.
Ya, Tuhan itu tidak bisa dipelajari di sekolah teologi. Meskipun harus sampai ke luar negeri untuk belajar teologi, kamu tidak akan menemukan Tuhan. Kamu ingin menemukan Tuhan, bagaimana caranya? Jika kamu ingin menemukan Tuhan, berlutut, bersujud di hadapan Tuhan, dan memanggil dan mencari Dia, maka kamu akan menemukan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan hanya bisa dialami, bukan hanya dipelajari, saudara. Tuhan harus dialami. Jika engkau mengalami Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan, dan kemudian engkau akan mulai punya hati yang bisa mengasihi Tuhan. Seorang hamba Tuhan juga yang hari ini sangat sering dijumpai di channel-channel YouTube, channel khotbah, ya saudara bisa mengetik nama Debbie Basjir, akan muncul begitu banyak khotbah dari Ibu Debbie Basjir, juga mengatakan demikian. Tuhan tidak bisa dipelajari tapi harus dialami. Ya, saya setuju dengan pernyataan beliau ini, bahwa Tuhan tidak bisa dipelajari tapi memang harus dialami. Saudara, seseorang kalau hanya mempelajari Tuhan, dia akan menjadi seorang agamawi, ya. Dan kehidupannya bersama dengan Tuhan itu hanya sekedar sebatas agamawi, ya. Tapi kalau seorang yang mengalami Tuhan, maka hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan yang akan menjadi hubungan yang dekat, akrab, dan nyata, dan hidup. Dan ketika dia mengalami Tuhan, dia bisa mulai belajar untuk mengasihi Tuhan. Seseorang yang terlahir Kristen dan ikut-ikutan saja tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan sebelum ia mengalami Tuhan. Saudara, banyak orang yang terlahir Kristen di daerah mayoritas Kristen, ya mereka tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena mereka terlahir Kristen dan ikut-ikutan saja. Mereka ikut agama orang tua mereka, karena mereka belum pernah mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu kehidupan mereka tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mabuk ya ikut mabuk, kalau judi ikut judi, kalau berzina ikut berzina, kalau menyembah berhala ikut menyembah berhala. Dan kehidupan mereka sama sekali tidak ada, seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ya, karena mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Ya, saudara, Petrus pada akhirnya bisa sedemikian mengasihi Tuhan Yesus karena ia telah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Seperti salah satunya yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 21, itu salah satu pengalaman yang dialami oleh Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, selama 3,5 tahun mulai dari perkenalan di perahu, di mana pada saat itu Tuhan Yesus meminjam perahunya Simon Petrus. Ya, Tuhan Yesus memakai perahunya Simon Petrus untuk mengajar orang banyak di tepi danau Galilea. Sambil Petrus mencuci jalannya, setelah ia menangkap ikan sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Lalu setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu." Ketika Petrus sebenarnya dalam keadaan lelah dan keadaan sedikit terpaksa, tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh dia mencoba, dan dia lakukan. Kemudian dia mendapatkan tangkapan ikan yang sangat menakjubkan. 2 perahu hampir tenggelam, saking banyaknya ikan. Dan seumur hidupnya dia tidak pernah mengalami menangkap ikan sebanyak itu. Nah saudara, dari perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus ini, ya sangat berkesan baginya. Kemudian sampai kepada pelayanannya bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Mendengar firman Allah, pengajaran Tuhan Yesus, melihat mujizat, melihat Yesus berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, orang bisu, orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan sebagainya. Petrus melihat semuanya itu. Kemudian sampai pada akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus, kemudian dia diampuni, diberi kesempatan untuk pergi mengembalakan domba-domba umatnya Tuhan. Dan sampai pada hari kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan Tuhan Yesus pada hari kebangkitannya yang berjumpa dengan Petrus dan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dari semua peristiwa ini saudara yang dialami oleh Petrus ini saudara, lama-kelamaan membuat Petrus akhirnya mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan, dan cinta dan kasih Petrus kepada Tuhan itu semakin bertumbuh. Walaupun Petrus pernah gagal menyangkal Tuhan Yesus, tapi iman dan kasihnya kepada Tuhan semakin bertumbuh karena dia terus mengalami Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Bahkan sampai Tuhan Yesus naik ke sorga, dia masih terus hidup mengalami Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Saudara, semua yang dialami Petrus membuat kasihnya kepada Tuhan bertumbuh dan terus bertumbuh setiap hari. Makin hari makin ia cinta
Tuhan Yesus. Saudara, tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Tuhan jika ia tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang dialami oleh Petrus. Setidaknya ada 3 hal yang bisa dialami seseorang yang membuat orang itu menjadi dapat mengasihi Tuhan. Dari seseorang yang tidak mengasihi Tuhan bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Setidaknya ada 3 hal yang biasanya dialami seseorang sehingga dia bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, ya, dia bisa mengalami kasih Tuhan. Yang membuat dia bisa mengasihi Tuhan adalah ketika dia pernah mengalami kasih Tuhan. Saudara, sebenarnya setiap orang di dalam kehidupan ini mengalami kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Hanya saja mereka tidak menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Tetapi mereka yang betul-betul menyadarinya, yang merasakan dan mengalami kasih Tuhan itu, mereka yang meresponi, mereka itulah yang bisa mengasihi Tuhan. Ya. Seseorang akan mengasihi Tuhan ketika ia telah mengalami kasih Tuhan, yang menyelamatkan dirinya, yang mengampuni dosanya, yang mengubah hidupnya, yang memberkati dia, yang menyertai hidupnya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahannya, dan dia betul-betul menyadari akan hal itu, saudara, dan itu akan membuat kasihnya tumbuh kepada Tuhan. Seseorang yang tidak menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi dia, tidak bisa mengasihi Tuhan. Ya, tapi orang yang sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya dan telah menerima penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang telah mengampuni dia, menyelamatkan dia dari api neraka dan memindahkan dia ke dalam sorga, mendapatkan hidup yang kekal, maka orang itu akan bisa mengasihi Tuhan. Ketika dia sudah mengalami kasih Tuhan dan dia betul-betul menyadari akan kasih Tuhan itu, dia akan bisa mulai tumbuh kasih kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 14 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, pemazmur mengatakan, Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat Tuhan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Banyak orang tidak menyadari akan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tapi orang yang benar-benar menyadari akan apa yang Tuhan telah perbuat baginya, terutama apa yang Tuhan telah perbuat baginya di atas kayu salib yang telah menebus dosanya dan memberikan dia hidup yang kekal, membaharui hidupnya, ya, maka dia akan betul-betul bisa mengasihi Tuhan. Saudara, Petrus sadar betapa besar kasih Tuhan kepadanya yang memberikan ia kesempatan untuk bertobat padahal ia sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Dia betul-betul sadar bahwa Tuhan sangat mengasihinya dan memberikan dia kesempatan dan memberikan dia tugas untuk melayani, menggembalakan dombanya, menggembalakan umatnya. Saudara, inilah yang membuat akhirnya Petrus ketika dia sadar akan kasih Tuhan yang besar itu, dia akhirnya bisa menjadi sangat mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, mari kita membaca dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Mungkin ini terlalu panjang untuk saya bacakan, saudara, tapi saudara bisa baca sambil menyimak, bisa membacanya di rumah. Ini kisah tentang seorang perempuan berdosa yang datang untuk meminyaki kaki Yesus dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian Tuhan Yesus itu diprotes oleh orang-orang Farisi dan oleh tamu-tamu undangan yang datang hadir di rumah Simon, orang Farisi. Ya, mereka berkata, jika ia ini adalah seorang nabi, seorang guru, pasti ia tahu bahwa ini adalah perempuan berdosa dan yang perempuan berdosa ini tidak pantas untuk menyentuh kakinya. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka katakan di dalam hati mereka, apa yang sedang mereka bicarakan. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Jika ada 2 orang yang berhutang, ya, satu berhutang 500 dinar, ya, dan yang satunya berhutang 50 dinar. Dari keduanya ini, jika mereka sama-sama tidak bisa membayar hutang mereka, lalu kemudian yang memberikan hutang itu menghapus hutang mereka, manakah di antara mereka berdua yang lebih berterima kasih kepada orang yang menghapus hutang mereka? Jadi Simon menjawab, tentu saja yang berhutang 500 dinar.
dia hutangnya lebih banyak. Jika dia diampuni, dihapuskan hutangnya, maka dia akan lebih berterima kasih. Nah, Tuhan Yesus berkata, ya demikian juga bahwa seseorang yang sangat berdosa dan menyadari bahwa dia telah diampuni, diberikan kasih karunia oleh Tuhan, maka dia akan jauh lebih berterima kasih dan lebih mengasihi. Nah, saudara, banyak orang, saudara, di dalam kehidupan ini mengapa mereka kesulitan dan tidak bisa mengasihi Tuhan? Karena mereka tidak menyadari akan betapa besarnya kasih Tuhan yang telah mengampuni dosa mereka, menebus hidup mereka, akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, dan mereka tidak menyadari hal ini, bahkan mungkin menganggap terlalu sepele hal ini. Dan orang yang seperti itu akan lebih sulit untuk mengasihi Tuhan karena dia tidak betul-betul menyadari akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dan sadar betul bahwa dia orang yang sangat berdosa dan dia sangat tidak layak untuk diampuni dan tidak layak untuk diberi kesempatan, tapi Tuhan beri kesempatan kepadanya, Tuhan mau pakai hidupnya, maka dia akan jauh bisa lebih berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dan lebih menghargai kasih karunia Tuhan. Dan ketika dia menyadari akan hal itu, dia akan bertumbuh menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, itu yang pertama, hal yang bisa dialami oleh seseorang sehingga membuat dia bisa mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang dialami seseorang sehingga membuat orang itu bisa mengasihi Tuhan? Yang kedua adalah mengalami saat-saat yang dekat dengan Tuhan. Seseorang harus mengalami saat-saat yang dekat dengan Tuhan. Saudara, Petrus adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, kemana saja Tuhan Yesus pergi, pasti akan membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, Petrus adalah salah satu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya di hari kebangkitan, Petrus mengalami kedekatan yang paling dalam dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu adalah saat-saat di mana Petrus begitu dekat dengan Tuhan. Dan itu adalah puncak dan bahkan itu adalah akhir dari pertemuan Petrus dengan Tuhan Yesus. Saudara, apa yang dialami Petrus ini, bagaimana dia mengalami saat-saat yang begitu dekat dengan Tuhan. Ya, ini telah mengubah hidup Petrus, membuat dia sangat mengasihi Tuhan. Ya. Bukan hanya Petrus, tapi ada Musa yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Ada Abraham yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Kemudian ada anak muda pada zaman pembuangan di Babilonia, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Daniel 3 kali sehari datang kepada Tuhan untuk berdoa, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan bahkan mereka pernah dibuang ke dapur api, mereka pernah dibuang ke gua singa. Karena iman mereka tidak gentar. Ya, mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan mereka pernah mengalami saat-saat yang begitu dekat dengan Tuhan. Itu membuat kasih mereka kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Juga ada Nabi Nuh yang begitu dekat dengan Tuhan dan hidup tidak sama dengan orang-orang sezamannya. Ya. Kemudian ada Henok yang hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Saudara, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami saat-saat yang dekat dengan Tuhan, sehingga mereka sangat mengasihi Tuhan. Demikian juga ada seorang raja yang bernama Raja Daud yang pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Raja Daud adalah seorang raja yang juga sangat mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan berkata kepada orang ini, kepada Daud ini, hatiku berkenan kepadanya. Karena Daud ini sangat mengasihi Tuhan dan sangat dekat dengan Tuhan. Saudara, dari mengalami Tuhan, seseorang akan semakin mengenal Tuhan. Dan semakin mengenal Tuhan akan membuat seseorang makin mencintai Tuhan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, ketika kita sudah begitu mengenal seseorang, maka akan mulai tumbuh kasih kita kepada orang itu, sayang kita kepada orang itu. Dan ketika kita tidak mengenal sama sekali, biasanya begitu mudah terjadi permusuhan, begitu mudah salah paham, saudara, dan tidak ada kasih yang terjalin di antara hubungan itu. Tapi jika sudah saling mengenal dan ada saat di mana kita begitu dekat, maka akan bisa timbul rasa sayang dan mengasihi kepada orang yang begitu dekat dengan kita. Saudara, kita bisa mengalami saat yang sangat dekat dengan Tuhan, saudara, melalui doa pribadi. Sebab itu saya menyarankan saudara, kalau saudara bangun pagi setiap hari,
usahakanlah berikan waktu saudara untuk saat teduh, doa pribadi, baca firman saudara, ya setidaknya mungkin 5 menit, 10 menit, kalau mampu lebih bagus lagi setengah jam doa pribadi saudara. Engkau akan mengalami saat yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Saya pernah mengalami saat-saat yang sangat dekat dengan Tuhan ketika baru jatuh cinta kepada Tuhan di waktu saya SMA dulu. Ya. Setiap pagi saya bangun tidur, saya saat teduh, saya doa, saya mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari itu. Nah saudara, sungguh luar biasa ketika saya berdoa, saya merasa Tuhan begitu dekat, menjamah hati saya, rasanya damai sekali. Ya. Dan itu saat-saat yang sangat dekat, dan sampai hari ini saya praktekkan kebiasaan ini, dan itu membuat saat-saat yang dekat dengan Tuhan itu sangat indah, dan itu membuat kasih kita kepada Tuhan bisa semakin bertumbuh saudara. Kemudian saat-saat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah, itu mungkin hanya sekali seumur hidup. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah saat yang paling dekat dengan Tuhan. Kemudian ketika kita selalu rutin pergi beribadah kepada Tuhan, ya, melayani Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan di dalam ibadah, itu membuat kita merasa begitu dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mengalami saat-saat yang begitu dekat dengan Tuhan, maka makin hari kita makin mengenal Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan akan semakin tumbuh dan semakin tumbuh, akan semakin bertambah. Saudara, oleh sebab itu, jika engkau selama ini begitu jauh dengan Tuhan dan jarang beribadah, tidak pernah doa saat teduh setiap hari secara pribadi dengan Tuhan, ya engkau tidak akan bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Ya, sulit sekali untuk bisa mengasihi Tuhan jika engkau tidak punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan secara pribadi. Jika engkau ingin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan dalam hidupmu, engkau harus mengalami saat-saat yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita harus punya kebiasaan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, rajin ibadah, ya, rajin baca firman, ya, rajin melayani Tuhan, itu akan membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, ya, apa saja yang biasanya dialami oleh seseorang sehingga dia bisa menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan? Yang ketiga adalah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya, Petrus adalah orang yang melihat tangkapan ikan terbanyak sepanjang karirnya. Dia belum pernah menangkap ikan sebanyak ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya, Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk menebarkan jalannya di tempat yang dalam. Dia melihat tangkapan ikan yang sangat banyak, yang seumur-umur hidupnya dia tidak pernah melihat hal itu. Ya. Ia melihat orang lumpuh berjalan, ia melihat orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ia melihat orang yang tuli yang bisa mendengar karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang yang kerasukan dibebaskan dari roh-roh jahat. Ya, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air, meredakan badai. Bahkan Petrus pernah berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia pernah melihat Tuhan Yesus berubah wujud ketika bersama dengan Musa dan Elia di atas gunung. Ya. Kemudian dia pernah melihat Tuhan Yesus menyambung telinga seorang hamba dari imam besar, yang telinganya dipotong oleh Petrus ketika Petrus emosi karena mereka ingin menangkap Tuhan Yesus, dan telinga itu disambung oleh Tuhan Yesus. Kemudian Petrus pernah melihat bagaimana dalam proses penyaliban Tuhan Yesus, dia bisa berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana agungnya kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya, ketika pada saat penyalibannya. Dan Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati, dan Petrus adalah saksi mata. Kemudian ketika harus membayar pajak bea bait Allah, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan, dan ikan pertama yang ditangkap itu akan ada uang 4 dirham di mulutnya untuk membayar pajak bea cukai untuk pembangunan bait Allah. Dan Petrus melakukan itu dan melihat benar-benar ada 4 dirham yang ada di dalam mulut ikan yang ditangkapnya, yang dipancingnya. Saudara, ajaran dan ucapan firman Tuhan Yesus begitu ajaib. Petrus adalah orang yang melihat, mendengar langsung, ya. Kemudian melihat Yesus disalibkan namun tetap bisa mengampuni. Melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus, ya, mati, langit menjadi gelap, ya, gempa bumi,
Ya, tanah menjadi terbelah, kubur-kubur terbelah, orang-orang kudus bangkit dari mati, kemudian masuk ke dalam kota, ya. Kemudian puncaknya adalah ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menawarkan kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, dari semua peristiwa mujizat-mujizat yang dialami oleh Petrus, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang dia lihat, bagaimana ajaibnya pekerjaan Tuhan Yesus yang pernah dia lihat, semua yang dialami ini, saudara, membuat Petrus akhirnya bisa mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya karena dia mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara, orang Kristen banyak yang tidak mengasihi Tuhan karena tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidup mereka, dan hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Ya, mereka hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Saudara, kalau engkau mau belajar untuk mengasihi Tuhan, kau harus mengalami Tuhan, bukan hanya mempelajari Tuhan. Mengalami Tuhan. Ada saat-saatnya di mana jika engkau di dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, ya, berserulah kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang baik, yang peduli, dan yang mengasihi, dan Tuhan yang ajaib. Saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Pendeta William Kontu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa melalui pujian dan penyembahan. Suatu ketika beliau bersaksi bahwa ada seorang temannya di Amerika yang mengalami sakit jantung dan harus dioperasi di keesokan harinya. Di malam harinya sebelum dia dioperasi, saudara, ketika dia tidur, dia seperti merasa ada orang yang membangunkan. Lalu ketika dia bangun, dia lihat tidak ada orang. Dan itu terjadi 3 kali. Akhirnya dia sadar bahwa Tuhan sedang beracara dengan dia. Dan teman dari Bapak William Kontu ini akhirnya menyadari Tuhan sedang beracara dengan dia. Dan Tuhan berkata kepada orang ini, engkau tidak percaya kepadaku. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana aku tidak percaya kepadamu? Ya, selama ini aku sudah setia melayani engkau. Ya, aku sudah lahir baru, aku sudah menjadi orang Kristen yang setia kepada engkau selama ini. Bagaimana engkau berkata aku tidak mengasihi engkau? Bagaimana engkau berkata bahwa aku tidak percaya kepadamu? Lalu Tuhan berkata kepadanya, engkau tidak sekalipun bersyukur kepadaku. Lalu saudara, dia ini terlalu khawatir, saudara, karena segera akan dioperasi. Jadi dia membayangkan bagaimana jantungnya akan dibelah, dijahit, saudara. Ya, dia sangat khawatir. Lalu dia terus berdoa mengusir sakit penyakit. Ya, dia begitu khawatir, tengking penyakit, tengking setan-setan yang menyebabkan penyakit itu. Tapi dia lupa untuk mengucap syukur. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, keesokan harinya ketika dia cek lagi jantungnya ketika akan dioperasi, ternyata jantungnya normal kembali dan dia mengalami kesembuhan. Saudara, pengalaman-pengalaman ini membuat kita akhirnya bisa mengalami Tuhan dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Saya juga di dalam kehidupan mengikut Tuhan banyak sekali mengalami Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan saya mengalami Tuhan begitu luar biasa menyertai hidup saya, saudara. Mungkin saudara sudah pernah mendengar cerita-cerita saya, kesaksian-kesaksian saya dari episode-episode sebelumnya. Bagaimana di tahun 2008 ayah saya sakit prostat dan harus dioperasi, memerlukan biaya 30 juta ketika harus dioperasi di Malaysia. Dan kami pada waktu itu terlilit hutang dan kesulitan keuangan yang luar biasa. Ya, kami terlilit hutang 200 juta karena kesalahan investasi, kesalahan usaha pada waktu itu. Bapak saya salah mengambil keputusan. Dan kami tidak punya uang, saudara. Tapi dalam 1 bulan itu keuntungan kami dari usaha kami itu mencapai 30 juta. Cukup untuk membayar operasi ayah saya. Nah, ini ayah saya dioperasi dan sembuh, saudara. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Dan ini membuat kami semakin bergantung penuh kepada Tuhan, membuat kami semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, jika seseorang tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia akan kesulitan untuk bisa mengasihi Tuhan. Tapi seseorang yang pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, seseorang yang pernah mengalami saat-saat yang dekat dengan Tuhan dalam hidupnya, seorang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya, ya, apa yang dialami ini bisa membangkitkan, ya, kasih dan cinta kepada Tuhan yang semakin besar dan semakin dalam. Dan kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana seseorang yang tidak mengasihi Tuhan bisa menjadi seorang yang mengasihi Tuhan? Diperlukan komitmen untuk mengasihi Tuhan. Diperlukan sebuah komitmen untuk mengasihi Tuhan. Itu yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu saja ini adalah pertanyaan yang menuntut komitmen
Simon Petrus untuk mengasihi Tuhan. Ya, komitmen inilah yang membuat seseorang bisa tetap mengasihi Tuhan meski tidak mengalami apa-apa. Tidak ada hal-hal yang fantastis yang terjadi dalam hidupnya. Ya, mungkin ada kegagalan, mungkin apa yang diharapkan tidak terjadi, mungkin doanya tidak dijawab, seolah-olah Tuhan tidak menolong, seolah-olah Tuhan membiarkan, ada kekecewaan dalam hidupnya, ada pengalaman pahit, namun dia tetap bisa mengasihi Tuhan. Ya, seorang yang sudah berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, ya, dia akan tetap mengasihi Tuhan, walaupun ya seperti yang saya katakan tadi, dia tidak mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Ya, ada memang yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dan mereka menjadi semakin mengasihi Tuhan. Tapi ada juga doa-doa yang tidak dijawab dan hal-hal yang mereka harapkan tidak terjadi dalam kehidupan ini. Tapi mereka masih bisa tetap mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena diperlukan komitmen untuk mengasihi Tuhan. Ketika Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia telah mengambil sebuah komitmen untuk mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, susah, senang, suka, duka, dia akan tetap mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menjawab doanya, walaupun yang dia alami adalah hari-hari yang buruk, walaupun orang akan menganiaya dia karena imannya, dia akan tetap mengasihi Tuhan. Walaupun mujizat tidak terjadi, dia masih akan tetap mengasihi Tuhan. Saudara, sebab diperlukan komitmen untuk mengasihi Tuhan. Saudara, ketika seseorang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ya, susah, senang, suka, duka, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, doa dijawab atau tidak, gagal atau berhasil, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan tetap mengasihi Tuhan. Contoh yang luar biasa adalah seperti Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ini luar biasa sekali Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ya, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa Nabi Habakuk ini, saudara. Dia adalah orang yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan walaupun apa yang diharapkan tidak terjadi. Walaupun kenyataan yang dilihat mengecewakan, tapi dia tahu satu hal, ya, keselamatan yang daripada Tuhan tidak akan pernah hilang. Keselamatan yang daripada Tuhan pasti akan terjadi, dan dia tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Kenapa? Karena sebuah komitmen. Ketika seorang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, ya, dia bisa tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Nabi Habakuk adalah nabi yang luar biasa meskipun tidak mengalami mujizat dan banyak hal yang diharapkannya tidak terjadi, ya, doanya tidak dijawab, tapi ia tetap bisa mengasihi Tuhan. Ya, orang seperti ini benar-benar orang yang sangat berkomitmen kepada Tuhan. Ya, alangkah lebih hebatnya lagi jika Anda bisa mengasihi Tuhan walaupun doa Anda tidak dijawab, mujizat tidak terjadi, apa yang Anda harapkan tidak terjadi. Saudara, jika engkau masih tetap bisa mengasihi Tuhan, itu benar-benar adalah kasih yang murni dan teruji. Ya, pada akhirnya saudara, komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan yang membuat Petrus tidak menyangkal Tuhan Yesus untuk kedua kalinya ketika ia dihukum disalib terbalik. Menurut catatan sejarah gereja, Petrus ini disalibkan terbalik. Ketika dia disuruh untuk menyangkal Tuhan Yesus, meninggalkan imannya, ya, berhenti untuk memberitakan Injil, dia tidak mau. Dia tidak mau menyangkal Tuhan untuk kedua kalinya. Ya, dan akibatnya dia disalibkan terbalik. Walaupun sangat menderita, walaupun sangat sakit luar biasa, dan nyawanya melayang karena hal itu, dia tetap mengasihi Tuhan karena dia punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Saudara, seharusnya hubungan kasih kita kepada Tuhan semestinya seperti hubungan suami istri yang berkomitmen saling mengasihi, mencintai dalam suka dan duka, susah dan senang, kaya atau miskin. Seperti kalau kita melihat janji nikah di gereja, ya,
Aku akan mencintai engkau dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya atau miskin, sehidup semati, saudara. Nah, saudara, demikian juga semestinya hubungan kita dengan Kristus. Ada saatnya di mana kita mengalami suka, duka, susah, senang, kaya, miskin, bagaimanapun keadaan kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, mujizat ada atau tidak, seseorang akan bisa tetap mengasihi Tuhan jika dia sudah mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan. Semuanya dimulai dari komitmen. Karena pada akhirnya dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, tidak semua hal yang kita alami akan menyenangkan, saudara. Tidak akan Tuhan menjanjikan kepada kita semuanya akan menyenangkan. Pasti ada saat di mana-mana apa yang kita alami, pasti ada saat di mana suatu ketika apa yang kita alami itu tidak menyenangkan. Dan komitmenlah yang akan membuat kita tetap bertahan. Komitmenlah yang akan membuat kita tetap bertahan. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah perintah Tuhan, itulah adalah hukum yang paling utama. Dan saudara belum menjadi pengikut Kristus yang sejati jika saudara belum mengasihi Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Saya ingin mengasihi Tuhan, bagaimana caranya? Dan yang pertama, jika engkau ingin mengasihi Tuhan, dibutuhkan iman untuk mengasihi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada. Dan siapapun yang berpaling kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan ada, dan Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan walaupun belum pernah melihat Tuhan. Kata kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Seseorang jika ingin mengasihi Tuhan, dia harus mengalami Tuhan dalam hidupnya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita alami di dalam Tuhan, yaitu mengalami kasih Tuhan, mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, dan mengalami saat-saat yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Bukan hanya bisa dipelajari, tetapi Tuhan itu harus kita alami. Orang yang hanya mempelajari Tuhan, bahkan sampai ke sekolah teologi, bahkan sampai S1, S2, S3, STH, MDiv atau MA, MTH, sampai kepada doktor, profesor teologi, saudara, dia hanya akan menjadi seorang agamawi yang tidak mengasihi Tuhan kalau dia hanya mempelajari Tuhan. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dia pernah mengalami saat yang dekat dengan Tuhan, dia pernah mengalami lahir baru di dalam Tuhan, maka orang itu bisa mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan diperlukan komitmen. Dimulai dari sebuah komitmen. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Komitmen inilah, ketika kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, maka dalam keadaan apapun, susah, senang, suka, duka, silih berganti dalam kehidupan kita akan tetap bisa mengasihi Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Petrus, saudara. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan mulai saat itu, saudara, ketika Petrus mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan, maka tumbuhlah cintanya kepada Tuhan hari demi hari. Dia semakin mengasihi Tuhan, dia semakin mencintai Tuhan, dia semakin mencintai Tuhan. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk Tuhan. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, sudahkah engkau mengasihi Tuhan hari ini? Jika engkau belum mengasihi Tuhan, ya, saya mengajak saudara-saudara dimanapun kau berada yang mendengarkan saya hari ini, mari kita menjadi orang Kristen. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan ingin masuk surga, tapi selama kita menjalani kehidupan kita dalam mengiring Tuhan selama di dalam dunia ini, jadilah orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan itu akan sangat menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan itu akan sangat membuat Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.